Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di forum Meet ini. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, Bulas sebagai moderator dalam diskusi materi perkembangan sistem operasi di masa depan dan tantangan sistem operasi di masa depan. Adapun anggota kelompok saya yaitu pemateri pertama saya sendiri, pemateri kedua Alia Olivia, dan pemateri ketiga Suci Nabila Lumalan. Baik, langsung saja kita mulai ke materi pertama. Materi pertama yang dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu perkembangan sistem operasi di masa depan, Windows. Pertama, Windows 17 Februari 2000, banyak pengamat menyebut Windows 2000 sebagai sistem operasi yang paling stabil pada masa itu. Meskipun beberapa perusahaan pembuatan sistem operasi seperti Novell tidak setuju. Mereka menganggap bahwa Active Directory yang merupakan arsitektur layanan direktori di Windows 2000 tidak lebih baik dari Novell Directory Service atau NDS. Yang kedua yaitu Windows ME. Windows ME merupakan sebuah versi Windows yang ditujukan untuk pasar rumahan dan merupakan pengganti dari sistem operasi sebelumnya, yaitu Windows 98. Sistem operasi ini telah dirancang untuk berjalan tanpa memerlukan bantuan MS-DOS. Yang ketiga yaitu Windows XP. Windows XP merupakan penerus Windows 2000 profesional dan Windows ME, serta menjadi versi sistem operasi Windows pertama yang ditujukan untuk konsumen, tetapi dibangun di atas kernel dan arsitektur Windows NT. Yang keempat yaitu Windows Server 2003, sebuah sistem operasi Microsoft Windows yang dibuat khusus untuk pasar server korporat yang memiliki nomor versi internal Microsoft Windows NT 5,2 build 3790. Selanjutnya Windows Vista, sebuah sistem operasi Microsoft Windows yang sering dianggap sebagai produk yang gagal oleh beberapa orang. Meskipun sebenarnya banyak juga yang tidak sepakat dengan pandangan tersebut. Beberapa kritik yang sering dilontarkan adalah terkait dengan kebutuhan hardware yang cukup tinggi dan berat. Yang keenam, Windows Server 2008. Windows Server 2008 adalah sistem operasi yang dirancang oleh Microsoft khusus untuk server. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Windows Server 2003 yang sebelumnya diluncurkan. Yang ketujuh yaitu Windows 7. Beberapa dengan pendahulunya yang memperkenalkan banyak fitur baru. Windows 7 lebih berfokus pada pengembangan dasar Windows. Tujuannya adalah untuk membuat sistem operasi ini lebih kompatibel dengan aplikasi dan perangkat keras komputer yang sebelumnya sudah terintegrasi dengan Windows Vista. Yang kedelapan yaitu Windows 8. Merupakan seri sistem operasi yang diproduksi oleh Microsoft untuk digunakan pada berbagai perangkat komputer pribadi seperti komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, tab PC, dan server dan PC pusat media. Next. Yang kesembilan, Windows 8.1. Pada bulan Juni 2013, versi pertama kali diperkenalkan dan dirilis, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2013, Windows 8.1 dirilis untuk manufaktur dan pada tanggal 17 Oktober 2013, dirilis secara umum di toko Windows sebagai pembaruan gratis bagi pengguna Windows 8 dan juga tersedia melalui salinan retail baru. Yang ke-10, Windows 10. Pada tanggal 29 Juli 2015, Microsoft secara resmi meluncurkan sistem operasi
Windows 10 yang dirancang untuk menjadi pengganti dari Microsoft Windows 8.1 dan merupakan sistem operasi multiplatform. Windows 10 dirancang untuk dapat digunakan tidak hanya pada desktop, laptop, dan netbook, tetapi juga pada gadget kecil seperti tab dan smartphone. Baik, selanjutnya materi kedua yang dibacakan oleh Saudari Alia Olivia. Saudari Alia Olivia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja kita masuk pada materi yang kedua, yaitu Linux. Yang pertama, Debian Linux. Debian adalah salah satu jenis Linux yang kurang terkenal, namun banyak digunakan oleh kalangan teknis yang menghargai kestabilannya. Format paket programnya yang menggunakan DEB dianggap lebih stabil oleh kalangan teknis dibandingkan dengan RPM. 2. Red Hat Linux. Red Hat Linux merupakan sistem operasi yang difokuskan untuk server dan diakui sebagai server tercepat dibandingkan dengan Linux server lainnya. Salah satu kelebihan Red Hat Linux adalah kemudahan dalam instalasinya, yang merupakan hal yang revolusioner pada masanya. 3. Mandrake Linux. Sementara Mandrake lebih cocok digunakan sebagai klien yang handal, khususnya untuk penggunaan dengan prosesor Pentium. Namun, Mandrake tetap bisa diandalkan sebagai server yang handal. Mandrake Linux awalnya dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam instalasi dan penggunaan Linux. 4. Caldera Linux. Caldera Linux adalah salah satu distribusi Linux yang dirancang untuk memudahkan penggunanya. Caldera didesain dengan antarmuka grafis yang mudah dipahami. Mulai dari proses instalasi hingga pengaturan perangkat keras, semuanya dapat dilakukan dengan antarmuka grafis. 5. Slackware Linux. Slackware memiliki model yang sangat sederhana, berbeda dengan distribusi Linux lainnya. Slackware merupakan distribusi Linux yang murni dan penampilannya mirip dengan Unix atau klon Unix, sehingga penggunanya merasa seperti menggunakan sistem operasi Unix asli. 6. SUSE Linux. SUSE Linux dilengkapi dengan desktop manager yang dikenal dengan KDE, serta tools untuk central setting yang bernama YAST, atau Yet Another Set of Tools, yang mudah digunakan untuk konfigurasi sistem internal, jaringan, dan security. 7. Corel Linux. Corel Linux adalah sistem operasi Linux yang dibuat oleh distribusi Linux Debian. Seperti distribusi Linux lainnya, Corel Linux mendukung sistem operasi open source yang dikelola oleh GNU. Corel Linux tersedia untuk dibeli secara online dengan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan Linux OS lainnya. 8. Turbo Linux. Turbo Linux dikembangkan dari berbagai jenis sistem operasi Linux atau Unix, baik komersial maupun freeware, untuk memenuhi kebutuhan jaringan skala besar. Menurut vendor, Turbo Linux adalah distribusi Linux yang paling cepat saat ini. 9. Ubuntu Linux. Ubuntu Linux menawarkan semua kelebihan yang dimiliki oleh Debian, ditambah dengan update berkala setiap 3 bulan. Dukungan komunitas yang sangat banyak, dan dukungan dana yang melimpah. Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan CD installer Ubuntu secara gratis. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi ketiga yang dibacakan oleh Saudari Suci Nabila Lumalan. Saudari Suci Nabila Lumalan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja materi yang selanjutnya yaitu macOS. Yang pertama, macOS X v10 atau Cheetah. Pada tanggal 24 Maret 2001, macOS X v10 diluncurkan dan menjadi awal dari era tampilan modern dan meninggalkan tampilan klasik. Sistem operasi ini dibangun berdasarkan Unix dan benar-benar berbeda dari macOS 9 serta versi-versi sebelumnya.
Yang kedua yaitu macOS X v10.1 atau Puma. Pada tanggal 25 September 2001, Apple merilis sistem operasi terbarunya yaitu macOS X v10.1. Walaupun menerima banyak kritik karena kurangnya fitur dan adanya banyak bug yang mengganggu, versi ini cukup sukses. Yang ketiga yaitu macOS v10.2 atau Jaguar. Pada tanggal 23 Agustus 2002, Apple merilis sistem operasi terbaru mereka yang diberi nama Jaguar. Sistem ini sangat disukai oleh para pengguna Mac karena memiliki stabilitas yang lebih baik, peningkatan performa dan kecepatan yang lebih tinggi, serta kompatibilitas yang lebih baik. Yang keempat yaitu macOS X v10.3 atau Panther. macOS X Panther dirilis pada 24 Oktober 2003. Di versi ini, aplikasi text edit dibuat kompatibel dengan dokumen Microsoft Word atau dokumen. Ada juga beberapa aplikasi baru yang disertakan seperti Phonebook, Failvault, iChat AVI, dan Safari. Yang kelima yaitu macOS X v10.4 atau Tiger. Pada tanggal 29 April 2005, macOS X Tiger diluncurkan. Versi ini juga memperkenalkan beberapa aplikasi baru seperti Automator, Grepper, Dictionary, Quark Composer, Owlet, dan Dashboard. Yang keenam yaitu macOS X v10.5 atau Leopard. Pada tanggal 26 Oktober 2007, macOS X Leopard diperkenalkan dalam dua versi, desktop dan server. Kemudian yang ketujuh yaitu macOS X v10.6 atau Snow Leopard. Pada tanggal 8 Juni 2009, Snow Leopard diperkenalkan dengan harga yang sangat terjangkau. Snow Leopard memiliki banyak peningkatan kinerja, efisiensi, dan pengurangan penggunaan memori. Kemudian yang ke-8 yaitu macOS X v10.7 atau Lion. Pada tanggal 20 Oktober 2010, Apple memperkenalkan macOS X Lion yang kemudian lebih sering dipromosikan sebagai OS X Lion. Terdapat banyak perubahan yang dilakukan oleh Apple pada versi ini, antara lain dukungan terhadap aplikasi Store, kemudahan dalam melihat aplikasi yang telah terpasang, dan berbagai pengembangan terkait dengan Apple iOS. Yang terakhir yaitu macOS X v10.8 atau Mountain Lion. Versi terbaru OS X yang baru saja dirilis pada 25 Juli 2012 adalah Mountain Lion. Mountain Lion menyajikan berbagai fitur baru seperti penggantian iChat dengan message yang mendukung pengiriman iMessage secara tak terbatas ke seluruh penggunaan Mac, iPhone, iPad, dan iPod Touch. Kemudian yang selanjutnya yaitu tantangan sistem operasi di masa depan. Meskipun perkembangan sistem operasi masa depan menyanyikan fitur-fitur yang lebih canggih, tetapi ada beberapa tantangan yang harus diatasi, yaitu keamanan, kompatibilitas, penggunaan sumber daya yang efisien, ketergantungan pada teknologi, privasi, dan keterbukaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari perkembangan sistem operasi masa lalu, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi mengalami kemajuan yang signifikan dari generasi ke generasi. Generasi pertama adalah generasi awal yang belum menggunakan sistem operasi. Generasi kedua dan ketiga mengembangkan sistem operasi untuk melayani banyak pengguna dan banyak program secara bersamaan. Kemudian generasi keempat menggunakan antarmuka grafis dan komputasi tersebar. Generasi masa depan mengembangkan sistem operasi yang lebih canggih, mampu memproses banyak proses secara cepat dan dengan penggunaan memori yang lebih efisien, serta mampu bergerak pada perangkat mobile. Oleh karena itu, sistem operasi masa depan diharapkan dapat memberikan performa yang lebih baik dan kompleks. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi tentang perkembangan sistem operasi di masa depan dan tantangan sistem operasi di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.